Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Setiani Soimah, sering dipanggil Bu Setiani. Pada kesempatan kali ini di Mapel SKI, Sejarah Kebudayaan Islam kelas 10 semester 2, saya akan memaparkan materi berkaitan dengan proses berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Pertama-tama pada kurikulum merdeka ini, yaitu kita akan mencapaikan capaian pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menganalisis proses lahirnya Daulah Umayyah, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus dan Andalusia sebagai inspirasi dalam menerapkan semangat jiwa pembelajar menghadapi tantangan era digital. Adapun tujuan pembelajaran di materi ini, yang pertama yaitu siswa mampu menganalisis proses lahirnya Daulah Umayyah sebagai inspirasi untuk mengamalkan sikap komitmen dalam menjalankan amanah. Kedua, siswa mampu menganalisis perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus sebagai inspirasi dalam mengamalkan sikap semangat menuntut ilmu. Adapun peta konsep Daulah Umayyah di Damaskus, yang pertama yaitu ada alur sejarah berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. 2. Sejarah Daulah Umayyah di Damaskus. 3. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan masa Daulah Umayyah di Damaskus. Dan yang keempat yaitu faktor penyebab runtuhnya Daulah Umayyah di Damaskus. Oke, langsung saja kita bahas tentang alur sejarah berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Bermula pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan. Utsman memimpin selama 12 tahun lamanya. Di awal kepemimpinannya, tepatnya 6 tahun pertama, umat Islam sempat mengalami era makmur dan sejahtera tanpa perpecahan dan perselisihan. Kemudian, 6 tahun terakhir, mulailah timbul fitnah dan kekacauan yang sekaligus awal pemberontakan atas kepemimpinannya. Utsman dituduh nepotisme dan menyalahi aturan kepemimpinan. Saat itu, beberapa wilayah kacau balau. Utsman memerintahkan agar para gubernur mendengar dan memenuhi tuntutan pemberontak yang masih dinilai wajar selama tidak melanggar syariat Islam. Meski fitnah sudah berhasil menghasut rakyat dan melahirkan maraknya gelombang unjuk rasa, beliau lebih memilih untuk tetap menghadapinya dengan tenang dan tanpa kekerasan. Sayangnya, pendekatan penuh kesabaran ala Utsman itu tidak mampu membendung cepatnya persebaran fitnah hingga berujung gerakan makar. Telusur demi telusur, ternyata tuduhan itu bermula dari Abdullah bin Saba, yaitu pria keturunan Yahudi yang baru masuk Islam. Ia bahkan menyebarkan narasi adu domba. Ia menyatakan Rasulullah sebenarnya mewasiatkan kepemimpinan Islam kepada Ali bin Abi Thalib, bukan Utsman bin Affan. Hingga suatu hari Utsman dibunuh oleh para demonstran yang mengepung rumahnya pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Di tengah kekacauan tersebut, Khalifah Ali bin Abi Thalib kemudian dibaiat menggantikan Utsman bin Affan. Di awal pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib berusaha mendinginkan pemberontakan yang telah ada pada masa Utsman dengan cara menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman, menarik hibah tanah, dan memilih untuk menunda qisas kepada pembunuh Utsman. Namun, kebijakan yang diterapkan Ali bin Abi Thalib tidak disepakati beberapa pihak, di antaranya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan yang tak lain adalah kerabat dekat dari Utsman bin Affan sendiri. Muawiyah menuntut menyegerakan keadilan atas pembunuhan Utsman bin Affan. Sementara Ali berijtihad untuk menenangkan keadaan terlebih dahulu di awal kepemimpinannya. Qisas diterapkan setelah kondisi tenang. Perbedaan dalam berijtihad inilah yang kemudian tidak menemui titik damai hingga akhirnya perang saudara pun berkecamuk, yaitu terjadi perang Jamal dan perang Siffin. Perang Jamal adalah perang antara kubu Ali bin Abi Thalib melawan kubu Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang ini terjadi di Basrah, Irak pada tahun 656 Masehi. Perang ini tak lain karena tuntutan Aisyah untuk menegakkan keadilan atas pembunuhan Utsman bin Affan. Setelah pemberontakan itu padam, Ali bergerak dari Kufah ke Damaskus pada tahun 657 Masehi. Pasukannya kemudian bertemu dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan di Siffin
Kemudian keduanya bertempur dan dikenal dengan nama Perang Siffin. Perang ini dilatar belakangi karena alasan yang sama, yaitu menuntut kisos atas pembunuhan Utsman. Perang ini berakhir dengan arbitrase atau tahkim antara Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Adapun peristiwa tahkim atau arbitrase antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yaitu memuat ketentuan pertama, perundingan akan dilaksanakan di Daumatul Jandal. Kedua belah pihak mengirimkan 100 orang sebagai saksi, dan yang terakhir yaitu pihak Ali bin Abi Thalib menunjuk Abu Musa al-Asy'ari sebagai ketua dan pihak Muawiyah memilih Amr bin As. Adapun kesepakatan dari perundingan tersebut adalah 1. Utsman bin Affan meninggal karena teraniaya dan yang berhak menuntut balas adalah Muawiyah. 2. Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah harus turun dari jabatan masing-masing. Kemudian diadakan pemilihan secara umum oleh kaum muslimin untuk mencari pengganti kepemimpinan. Maka masing-masing pihak menyatakan pengunduran diri pimpinan mereka yang diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari dari pihak Khalifah Ali bin Abi Thalib, sedangkan dari pihak Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Dengan kekosongan itu, tiba-tiba secara sepihak Amr bin As menunjuk khalifah baru yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga menjadikan kondisi semakin kacau balau. Akibat dari tahkim ini menyebabkan munculnya golongan ketiga, yakni golongan Khawarij, yaitu orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Umat pada saat itu terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu kelompok Muawiyah, kedua kelompok Syiah, yakni pendukung setia Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga kelompok Khawarij, yakni orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Perpecahan kubu Ali ini menyebabkan tentara Ali makin lemah hingga pada 15 Ramadan 40 Hijriah atau tepatnya pada 24 Januari 661 Masehi, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Ibnu Muljam, pria yang merupakan anggota Khawarij. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, Hasan bin Ali kemudian menggantikan ayahnya menjadi khalifah. Tetapi kepemimpinan Hasan bin Ali sangatlah singkat karena selalu ditekan secara politis oleh Muawiyah. Dengan jiwa besar, Hasan bin Ali menyerahkan tahta pemerintahan kepada Muawiyah disertai dengan 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu Muawiyah harus menjamin keselamatan Hasan dan seluruh keluarganya. Syarat kedua, Muawiyah harus menjaga nama baik Khalifah Ali bin Abi Thalib dan menghentikan segala cacian yang sering dilakukannya di khutbah maupun pidato-pidato. Syarat yang ketiga yaitu setelah Muawiyah meninggal, maka jabatan kepemimpinan harus diserahkan kepada kaum muslimin untuk melakukan musyawarah. Peristiwa penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan disebut dengan Amul Jamaah atau Tahun Persatuan. Dari ketiga kesepakatan tersebut, pihak Muawiyah melanggar kesepakatan ketiga, yakni setelah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan selesai, maka kepemimpinan umat Islam diserahkan kepada umat Islam untuk melakukan musyawarah. Hal itu dilanggar oleh pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Kepemimpinan selanjutnya diserahkan ke putranya yang bernama Yazid bin Muawiyah. Dengan demikian, sistem pemerintahan Islam beralih dari yang musyawarah berubah menjadi keturunan atau monarki, sehingga pemerintahan Muawiyah disebut sebagai dinasti Bani Umayyah. 2. Sejarah Daulah Umayyah di Damaskus. Dinasti Bani Umayyah merupakan sebuah dinasti Islam yang didirikan pada tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah. Kekhalifahan ini berlangsung mulai tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi dengan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pendiri sekaligus khalifah pertama dinasti Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan ini sering dijuluki Muawiyah I dan pernah menjabat sebagai gubernur di Syam pada masa Khulafaur Rasyidin, tepatnya yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Berdirinya dinasti Umayyah di Damaskus melalui 3 tahapan, yaitu Perang Siffin, 2 Tahkim, dan 3 Amul Jamaah. Setelah kesepakatan Amul Jamaah, Muawiyah bin Abi Sufyan dibaiat menjadi khalifah di Kufah pada bulan Rabiul Akhir tahun 41 Hijriah
atau 661 Masehi. Selesai pembaiatan, beliau kembali ke Damaskus dan menetapkan Damaskus sebagai pusat pemerintahan dinasti Umayyah. Kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan dilanjutkan hingga berjumlah 14 khalifah yang terkenal dengan dinasti Umayyah. Mereka memegang kekuasaan Islam selama 90 tahun. Adapun nama-nama khalifah Bani Umayyah, yang pertama yaitu ada Muawiyah bin Abi Sufyan atau dikenal dengan Muawiyah I, 2 Yazid bin Muawiyah atau Yazid I, 3 Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah II, 4 Marwan bin Hakam atau Marwan I, 5 Abdul Malik bin Marwan, 6 Al-Walid bin Abdul Malik, 7 Sulaiman bin Abdul Malik, 8 Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid atau Al-Walid III, Yazid bin Al-Walid atau Yazid III, Ibrahim bin Al-Walid, dan yang terakhir yaitu Marwan bin Muhammad atau Marwan II. Dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan yang pertama yaitu Daulah Umayyah berdiri pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi dan berakhir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. 2. Proses berdirinya Daulah Umayyah melalui 3 tahap, yakni Perang Siffin, Tahkim, dan Amul Jamaah. Ketiga, Daulah Umayyah di Damaskus didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan sekaligus menjadi khalifah pertama. Keempat, pusat pemerintahan Daulah Umayyah berada di Damaskus. 5. Asal-usul nama dinasti Bani Umayyah berawal dari nama kakek buyut Muawiyah bin Abi Sufyan, yakni Umayyah bin Abdusyam bin Abdumanaf bin Qusay. 6. Dinasti Bani Umayyah mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki, yaitu sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.